Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi bersama saya Akmal Syafril dalam episode terbaru eh, podcast khusus Ramadan kita, After Sahur. Dan gak terasa ya kita udah masuk episode ke-11, berarti juga udah hari ke-11. Berarti juga sudah masuk pada sepertiga kedua dari bulan Ramadan, ya. Ya, seperti yang sudah saya bilang, Ramadan ini kita nanti-nanti kedatangannya, dan ketika kita menikmati keberadaannya, maka tiba-tiba tanpa terasa ia sudah gak lama lagi meninggalkan kita, ya. Dan oleh karena itu kita nggak boleh lalai untuk memanfaatkan waktu-waktu kita bersamanya, ya. Dan mudah-mudahan obrolan-obrolan kita, obrolan ringan kita di malnutrisi ini, di edisi After Sahur ini adalah bagian dari cara-cara kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kita semaksimal mungkin bersama Ramadan, ya. Sahabat-sahabat malnutrisi semua, salah satu aspek dari bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan, ya. Bulan ketika Allah membagikan pengampunannya secara masif, ya. Kita sudah mengenal hadis Rasulullah SAW misalnya yang mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa kita yang terdahulu. Ya, bayangin dosa-dosa kita sebelum Ramadan ini, dari kita masih kecil, ya, sampai kita Ramadan tahun ini bisa dihapus semuanya oleh Allah, ya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan ya, Allah nggak punya keberatan untuk mengampuni semua dosa kita. Ya, itu bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, ya. Kalau manusia mungkin punya rasa keberatan, nggak bisa seenaknya begitu aja kita minta maaf sama dia, gitu, ya. Ya, kalau kita punya salah sama orang atau orang lain punya salah sama kita, mungkin nggak semudah itu kita memaafkan orang, ya. Tapi believe it or not, Allah itu mudah memaafkan, Allah itu mudah mengampuni, ya. Dan tidak ada alasan kenapa Allah tidak akan mengampuni selama kita betul-betul bertaubat, ya. Jadi sahur Ramadan itu kalau kita laksanakan dengan benar, maka semua dosa kita bisa diampuni. Itu kan Masya Allah, itu luar biasa, ya. Pengampunan yang betul-betul masif, jor-joran, gitu, ya. Betul-betul diskon besar-besaran, ya, gitu, ya. Nah, tapi itu kan yang maksimal banget, ya. Yang maksimal banget yaitu bahwa semua dosa akan diampuni, itu kan sebuah pengampunan yang sangat maksimal, yang sempurna sekali, gitu. Dan itu mencerminkan bahwa ibadah saumnya juga ibadah saum yang paripurna juga, ya. Bukan saum yang ece-ece, gitu, ya. Bukan ibadah yang asal-asalan, ya. Bukan yang sekedar selesai atau tidak batal saja, gitu, ya. Nah, ada juga hadis-hadis yang lain, ya. Misalnya hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan bulan Ramadan, barang siapa ketemu sama bulan Ramadan, ya, lalu ya Ramadan itu berlalu, kemudian dosanya nggak ada yang diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat, ya. Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya, ya. Artinya apa? Artinya kalau tadi itu adalah benchmark, adalah tolak ukur dari ibadah maksimal kita, pengampunan maksimal, yaitu bahwa ibadah saum yang paripurna bisa menghasilkan pengampunan yang paripurna juga. Maka yang ini standar minimal, ya. Minimalnya apa? Minimalnya orang kalau ketemu bulan Ramadan, lalu selama bulan Ramadan itu dia dapat kesempatan untuk beribadah, tapi ternyata dosa-dosanya nggak ada yang diampuni. Wah, itu benar-benar kebangetan, gitu, ya. Kebangetan, ya. Terlalu ajaib, gitu, ya. Kok bisanya ada orang yang seperti itu, gitu, ya.
Itu agak apa ya, agak berlebihan. Bukan berlebihan, maksudnya itu betul-betul special case sekali gitu ya. Kok bisa ada orang yang sama sekali nggak dapat pengampunan gitu di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini betul-betul Allah kasih pengampunan gitu ya, betul-betul Allah bagi-bagikan nih, kalau ada yang mau dikasih gitu ya. Ada juga hadis-hadis yang lain, misalnya hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan sholat 5 waktu ya, dari sholat ke sholat, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi ya. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa dihapus ya dari di antara Ramadan ke Ramadan ya. Jadi ini sekali lagi menegaskan bahwa Ramadan itu betul-betul bulan pengampunan ya. Kalau kalau kita mau, maka kita bisa diampuni ya. Nah, eh sahabat-sahabat semua, eh ini kadang-kadang kita yang masih harus selalu kita ingat-ingat kembali bahwa dalam urusan taubat itu pertanyaannya nggak pernah apakah Allah bisa mengampuni kita apa enggak ya, apakah Allah bisa menerima taubat kita apa enggak, itu nggak pernah jadi pertanyaan ya. Pertanyaan sesungguhnya adalah seberapa pengen sih kita dapat pengampunan ya, seberapa seberapa kuat sih taubat kita ya. Pertanyaan itu aja ya. Karena kalau kita betul-betul ingin mendapatkan pengampunan, maka bisa, insya Allah ya, bisa. Allah itu bukan zat yang punya kepentingan sama kita ya. Artinya apapun yang kita lakukan, kita ini nggak pernah bikin Allah terugi ya. Kemaksiatan kita pun nggak bikin Allah rugi ya. Jadi kita nih dihukum karena kita melanggar adab kita kepada Allah, bukan karena kita bikin rugi Allah. Jadi kalau kita nggak sholat, Allah nggak rugi ya. Allah nggak rugi, tapi kita nggak beradab sama Allah gitu. Kenapa nggak beradab ya? Dikasih waktu 24 jam sehari, disuruh sholat 5 kali sehari, 5 kali 5 dikali 10 menit lah katakan gitu ya, totalnya 50 menit. Dikasih 24 jam sehari, diminta 50 menit nggak dikasih. Kan keterlaluan banget gitu ya. Memang manusia yang nggak sholat itu keterlaluan gitu ya. Dikasih harta 100% dari berapa gitu ya, 10 juta 100%-nya gitu ya. Kemudian yang diminta cuma 2,5%, gak dikasih juga. Wah, emang keterlaluan banget sih gitu ya, emang kebangetan ya. Disuruh nyembelih kurban, dan itu pun hanya bagi yang mampu, tapi gak dikerjain, ya kebangetan ya. Dan Allah nggak nyuruh berkurban bagi yang nggak mampu ya. Kalau yang nggak mampu ya mungkin dia menerima hewan kurban, menerima daging kurbannya, bukan dia yang memotong daging kurbannya ya. Jadi permintaan apa yang Allah minta dari manusia ini nggak banyak-banyak gitu ya, nggak banyak-banyak, sebagian kecil saja, dan itu pun dari yang Allah kasih gitu ya. Allah memberikan sesuatu, lalu kita ngasih sesuatu ya. Ngasihnya juga bukan ke Allah ya. Kalau kita sholat, yang untung bukan Allah, yang untung adalah kita. Sekarang kita tahu kalau sholat itu bikin kita sehat ya. Ada sekarang bahkan ada senam dari gerakan sholat. Artinya umat manusia tuh sudah sadar gitu bahwa ketika kita sholat maka kita yang untung. Apalagi saum. Kalau saum udah pada tahu semua ya, bahwa kita ini saum malah tambah sehat, bukan tambah lemah ya. Semua yang kita kerjain yang untung kita sendiri ya. Nah demikian juga taubat. Taubat ini kalau kita taubat Allah nggak untung, kalau kita maksiat Allah nggak rugi ya. Ya karena kita nggak bisa merugikan Allah, kita nggak pernah bikin Allah rugi, maka ketika kita ingin taubat, ya Allah ringan juga mengampuni gitu ya. Asal kita benar-benar bertaubat ya. Nah jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pertanyaan soal taubat itu bukan masalah apakah Allah bisa nerima taubat kita apa enggak. Pertanyaan sesungguhnya itu adalah seberapa kuat, how bad do you want it ya. Seberapa besar sih hasrat kita untuk diampuni ya. Kalau kita betul-betul pengen diampuni, maka insya Allah bisa ya. Nah salah satu tanda bahwa kita pengen diampuni adalah ya kita minta ya. Kadang-kadang kita ini nggak minta sama Allah ya. Kita nggak pernah minta sesuatu pada Allah secara langsung gitu ya. Kita nggak ucapkan permintaan kita ya. Kita cuma kepengen aja gitu ya. Kepengen sama minta itu kan beda ya. Ya kadang-kadang kita cuma punya keinginan tapi nggak kita ucapkan ya. Tahu-tahu ketika kita nggak dapet keinginannya, kita bertanya sama Allah, ya Allah, saya salah apa? Kok saya nggak dikasih?
Anda bertanya kenapa Anda nggak dikasih, padahal Anda nggak pernah minta. Ya, itu kan aneh gitu ya. Ya, anehnya manusia begitu. Ya, itu kelihatan lah dari bahasa manusia. Kalau lagu-lagu cengeng zaman dulu tuh ya, lagu-lagu cengeng zaman dulu ketika cerita tentang kasih tak sampai itu ya, pasti kalau ada apa, nggak jauh-jauh kalimatnya ada, mungkin ini suratan takdir. Nah, begitu gagal dibilang suratan takdir, begitu berhasil nggak diakui sebagai takdir. Padahal semuanya takdir Allah juga. Ya, semuanya takdir Allah. Selama ini dia dikasih kenikmatan, itu takdir Allah juga. Giliran ada ujian sedikit, ada masalah sedikit, ada musibah sedikit, baru ngaku. Nah, ini cobaan, ini apa, suratan takdir. Ya, itu kan nggak fair. Seolah-olah Allah ini ngasih takdir tuh nggak ada yang enak gitu, nggak ada yang bagus gitu. Padahal selama ini Allah ngasih takdir yang bagus-bagus terus. Kita aja nggak pernah bersyukur. Ya, nah dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai kita ini nggak dapat pengampunan hanya karena kita nggak pernah minta, ya. Nah, oleh karena itu minta betul-betul, ya, minta betul-betul dan lebih bagus lagi kalau mintanya tuh spesifik, gitu ya. Dalam arti bukan hanya pengampunan yang secara general saja ya. Ya, misalnya kita membaca Sayyidul Istighfar gitu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, gitu ya. Terus sampai selesai. Kemudian atau kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya. Atau kita mendoakan sama kaum mukminin, ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, ya, dan seterusnya, ya. Uh, Bukan hanya yang general, tapi juga betul-betul kita sebut salah kita apa gitu. Ya Allah, saya punya salah ini, tolong diampuni. Ya, tolong saya ini jangan dikembalikan lagi ke situ, ya. Nah, jangan sampai, sekali lagi jangan sampai kita ini nggak dapat pengampunan hanya gara-gara kita nggak minta. Ya, jangan sampai nanti di akhirat kita bertanya-tanya, kok saya minta ampun terus kok saya tobat nggak diterima, padahal kita nggak pernah menyampaikan itu secara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu teman-teman, ambillah waktu habis sholat gitu ya, betul-betul meminta, ya, selain doa-doa yang sudah kita hafal, ya, cobalah ucapkan dengan kata-kata kita sendiri, minta pengampunan. Ya, sekali lagi camkanlah hadis yang sudah kita bicarakan tadi, ya, betapa tidak wajarnya, ya, tidak wajar kalau kita ketemu Ramadan tapi kita gagal dapat pengampunan. Wah, itu keterlaluan banget, ya, sama sekali tidak wajar, sama sekali keterlaluan. Padahal inilah saat-saatnya Allah membagi-bagikan pengampunan dengan sangat murah meriah gitu ya. Sebelumnya juga biasanya juga murah meriah sih. Biasanya selalu Allah Subhanahu Wa Taala tuh ngasih pengampunan, siapa aja yang mau tobat dikasih gitu. Ya, diampuni aja. Ya, apalagi sekarang. Ya, dan sekarang ini lebih-lebih lagi gitu. Ya, keterlaluan kalau sampai kita melalaikan kesempatan yang satu ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayahnya untuk selama bulan ini kita banyak-banyak meminta ampunan dari Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari maksiat-maksiat kita di masa lalu dan tidak pernah mengembalikan kita lagi kepada maksiat-maksiat tersebut. Sampai jumpa pada episode Malam Tusi berikutnya, After Sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.